Halo Tappers, bayangkan sebuah ruang belajar, ada papan tulis, kursi yang tersusun rapi, dan murid-murid yang duduk diam mendengarkan guru di depan kelas. Tapi, apakah itu cukup? Pada video ini, kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan pusat sumber belajar, yaitu mendesain lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana ruang fisik, teknologi, sumber belajar, dan interaksi bisa disusun sedemikian rupa agar belajar bukan hanya berjalan, tapi juga bermakna. Sudah siap? Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada pokok bahasan. Pokok bahasan pada materi ini diantaranya yaitu 1. Definisi dan alasan mendesain lingkungan belajar. 2. Jenis-jenis sumber digital dan contohnya. 3. Belajar dan upaya mendukungnya dengan media dan teknologi. 4. Contoh pengintegrasian teknologi dengan belajar. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari lingkungan belajar. Menurut Hamalik pada tahun 2003, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Sedangkan menurut Ryogo pada tahun 2014, lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang meliputi kondisi dan keadaan maupun fasilitas yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah apa alasan dari mendesain lingkungan belajar. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Lalu yang kedua, untuk mengurangi rasa jenuh, stres, dan juga tegang. Lalu yang ketiga yaitu untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah hasil belajar menjadi lebih optimal. Selanjutnya, ada apa saja jenis-jenis sumber belajar digital? Yang pertama ada word processing and desktop publishing. Proses pengeditan yang seringkali dianggap merepotkan oleh siswa menjadi lebih mudah dengan bantuan pengolah kata yang menyederhanakan prosesnya. Contohnya seperti penggunaan Microsoft Word, Google Docs, dan juga PageMaker. Lalu yang kedua ada calculators and spreadsheet. Penggunaan kalkulator ini memungkinkan pelajar untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit. Selain itu, siswa juga dapat memanfaatkan program spreadsheet untuk mengatur dan menganalisis data yang mereka kumpulkan. Contohnya yaitu seperti penggunaan kalkulator, Google Spreadsheet, dan juga Microsoft Excel. Yang ketiga, ada text-based communication. Siswa saat ini sering menggunakan email, pesan teks, atau chatting online sebagai sarana komunikasi. Mereka dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, atau tablet, atau melalui platform online. Contohnya seperti penggunaan WhatsApp dan juga email. Yang keempat ada audio and video-based communication. Komunikasi di kelas tidak hanya terbatas pada teks, karena siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber audio untuk meningkatkan interaksi mereka. Selain berinteraksi dengan sama siswa, mereka juga dapat berkomunikasi dengan pakar di berbagai belahan dunia melalui alat telekonferensi. Contohnya yaitu Google Meet dan juga Zoom Meeting. Yang kelima adalah grafik. Kemajuan dalam teknologi komputer telah mengubah cara anak-anak berkreasi dalam seni. Dengan sedikit sentuhan tombol, gambar sederhana dapat diubah menjadi karya artistik yang memukau. Contohnya seperti penggunaan Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Yang keenam, presentation. Presentasi sudah banyak digunakan oleh guru maupun siswa. Dengan ini, pesan dan informasi dapat disampaikan melalui slide dan animasi yang menarik. Contohnya seperti penggunaan Canva dan juga Microsoft PowerPoint. Yang ketujuh ada games and simulation. Permainan dan simulasi merupakan alat pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan sambil mengembangkan strategi dan teknik pemecahan masalah.
Contohnya seperti penggunaan virtual reality, augmented reality, dan education game. Yang kedelapan ada Computer Managed Instruction atau CMI. Istilah CMI adalah istilah yang mencangkup berbagai aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran. CMI ini berperan dalam mengatur proses pembelajaran tanpa secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti penggunaan LMS dan juga Google Classroom. Pembahasan selanjutnya adalah belajar dan upaya mendukungnya dengan media dan teknologi. Yang pertama ada face-to-face instruction. Meskipun konteks pembelajaran lain semakin mendapat perhatian, pembelajaran tatap muka tetap menjadi jenis pengaturan pembelajaran yang paling umum di sekolah, karena guru dan siswa berada dalam ruangan yang sama dan pengalaman pembelajaran di lingkungan kelas tampak tak terbatas. Banyak jenis teknologi dan media yang tidak kalah dengan konteks pembelajaran lain. Contohnya bisa dengan guru menayangkan video pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar tatap muka yang melibatkan penggunaan teknologi secara virtual. Contohnya seperti menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Yang ketiga, ada blended learning. Pembelajaran gabungan atau blended instruction merupakan kombinasi dari pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran tatap muka melalui virtual dan bisa juga tatap muka secara fisik di kelas. Contohnya melalui Google Meet ataupun tatap muka di kelas. Lalu asinkronus merupakan pembelajaran yang tidak melalui tatap muka video dan memiliki waktu yang fleksibel. Contohnya yaitu menggunakan LMS. Yang keempat ada Structured Independent Study. Belajar mandiri terstruktur didasarkan pada gagasan bahwa siswa dapat mempelajari informasi dalam menggali pengetahuan dan menguasai keterampilan tanpa adanya instruksi langsung dari guru. Namun, guru harus menyiapkan sumber belajar mandiri dengan menggunakan materi yang telah dipilih atau dikembangkan sendiri. Contohnya seperti artikel pembelajaran dan video pembelajaran. Lalu yang kelima, ada Non-Structured Informal Study. Pembelajaran ini siswa dapatkan melalui pengalamannya di luar kelas dan informasinya tidak pernah siswa dapatkan di kelas. Contohnya seperti studi tur ke kebun binatang ataupun ke museum. Pembahasan selanjutnya adalah contoh integrasi teknologi dalam pembelajaran. Menurut ISTE pada tahun 2009, hal terpenting dari teknologi di dalam pendidikan adalah bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dan mudah ke dalam kurikulum. Teknologi di dalam kelas bukanlah sekedar hal tambahan, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Contohnya yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Siswa dapat lebih terlibat dalam materi pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak yang dilengkapi dengan demonstrasi media interaktif. Contohnya yaitu penggunaan virtual reality untuk materi biologi yang berjudul A Journey Inside the Human Body. Dengan menggunakan VR, siswa bisa masuk dalam tubuh manusia dan melihat organ-organ dari dekat, memahami sistem pencernaan atau pernapasan dengan cara yang jauh lebih visual dan imersif. Dalam dunia pendidikan yang terus berubah, lingkungan belajar yang dirancang dengan baik bisa menjadi kunci untuk membuka potensi terbaik dari setiap siswa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bekal dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan belajar selanjutnya. Salam edukasi!